wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solehah kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak soleh dan solehah hari ini sudah siap belajar? Sudah ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Nurma. Ya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Nurma. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Anak-anak sudah disiapkan buku alat tulisnya, alat tulis dan bukunya? Nah, kalau sudah disiapkan, kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Allah melancarkan kegiatan pelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini juga bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar apa saja di tema 1 ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang simbol Pancasila dan bunyi sila Pancasila. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang ungkapan. Yang ketiga, kita akan menjabarkan bilangan. Sudah siap semuanya? Yuk kita langsung ke materinya saja ya. Anak-anak soleh dan solehah tahu tidak lagu Garuda Pancasila? Tahu ya, coba kita nyanyikan bersama-sama biar tambah semangat belajarnya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah menyanyikannya ya, hebat semuanya. Kalian tahu tidak, di dalam lambang Garuda Pancasila itu di tengah-tengahnya ada perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada berapa? Ada 5 panca, artinya 5 sila ya, 5 sila. Jadi simbolnya pun ada 5. Di tengah-tengah Garuda itu ada 5 simbol yang memuat sila-sila Pancasila. Nah, kalian tahu tidak, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Jadi kalau ditanya apa dasar negara Indonesia, jawabannya adalah betul, Pancasila. Coba kalian masih ingat tidak bunyi Pancasila? Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak soleh dan solehah sudah hafal ya? Oke, hebat. Nah, selanjutnya masih ingat tidak simbol-simbol Pancasila apa saja? Coba Bu Nurma tanya dari simbol pertama Pancasila. Simbol sila pertama Pancasila apa? Betul, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Oke, hebat. Kalau simbol yang kedua, simbol sila kedua Pancasila apa? Simbol sila kedua adalah rantai. Betul, hebat. Kalau simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Pinter. Kalau simbol keempat, simbol sila keempat Pancasila apa? Betul, kepala banteng. Betul. Kalau simbol sila kelima apa? Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Anak-anak soleh dan solehah sudah hafal semua simbol dan
bunyi Pancasila ya. Oke, hebat. Oke, anak-anak soleh dan soleha sudah hebat ya, sudah hafal simbol dan bunyi Pancasila. Nah, sekarang Bu Nurma mau tanya, dasar negara Indonesia adalah? Betul, pinter. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, Bu? Untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, contohnya seperti gambar yang ada di samping sini. Kita lihat gambarnya. Nah, sesuai gambar yang ada di samping, gambar yang pertama itu orang sedang menjalankan ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keberapa? Betul, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya yaitu beribadah. Kita sebagai seorang muslim harus beribadah, itu kewajiban, dan juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Terus lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu apa? Orang sedang berdoa sebelum makan. Nah, berdoa sebelum makan itu juga merupakan contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama. Betul. Yang ketiga, gambar apa? Orang Kristen ya, orang Kristen mau pergi ke gereja, mau beribadah pergi ke gereja. Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama. Begitu juga dengan gambar yang keempat, selanjutnya keempat, kelima, dan keenam itu merupakan contoh pengamalan Pancasila sila yang ke-1 atau yang pertama. Jadi bisa disimpulkan contoh pengamalan Pancasila yang pertama adalah yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan bunyi silanya ya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Seperti itu. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan. Ungkapan itu adalah bukan makna sebenarnya ya. Nah, kita coba sekarang kita lihat percakapan yang ada di gambar. Kalian baca ya di rumah ya. Ini dia percakapannya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Di. Sudah dibaca di rumah percakapannya? Sudah. Sekarang coba kalian tadi menemukan tidak di dalam percakapan itu sebuah ungkapan? Nah, kalau menemukan coba sebutkan. Kalian menemukan apa saja ungkapan di dalam percakapan itu? Betul. Yang pertama ada kutu buku. Bu Guru, kutu buku itu apa sih? Nah, kutu buku itu artinya bukan bukunya ada kutunya, bukan ya. Jadi kutu buku itu adalah orang yang sangat suka atau gemar membaca buku, sehingga orang itu dijuluki sebagai kutu buku. Jadi misal si Siti sangat suka atau sangat gemar membaca buku, sehingga teman-temannya menjuluki Siti ya dengan si kutu buku. Seperti itu. Nah, anak-anak menemukan apa lagi dalam percakapan itu? Ungkapan apa lagi? Betul, ungkapan yang kedua yaitu bintang lapangan. Apakah di lapangan itu ada banyak bintang apa gimana artinya? Bukan ya.
Bintang lapangan itu artinya orang yang berbakat atau orang yang jago dalam bidangnya, terutama dalam bidang olahraga. Jadi bukan di lapangan itu ada bintang, tapi bintang lapangan itu artinya seseorang yang berbakat atau ahli dalam bidangnya, terutama di bidang olahraga. Yang ketiga, kalian menemukan ungkapan apa? Ya, betul, rendah hati. Ya, kalian menemukan ungkapan rendah hati. Rendah hati itu apa artinya? Ada yang tahu? Rendah hati itu artinya tidak sombong. Betul. Yang keempat, kalian menemukan ungkapan apa? Besar kepala. Apakah artinya kepalanya itu besar bentuknya? Bukan ya, besar kepala itu artinya sombong. Jadi misal Fahri walaupun dia peringkat 1 di kelasnya, tetapi dia tidak besar kepala, artinya Fahri tidak sombong. Hebat, kalian sudah menemukan 4 ungkapan dalam percakapan yang ada pada gambar di samping ya. Oke, anak-anak soleh dan soleha di rumah sudah paham ya apa itu ungkapan dan bisa menyebutkan contohnya ya. Nah, sekarang ibu guru punya sebuah kalimat nih, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin adalah 232. Nah, coba kita garis bawahi yang 232. Ada yang bisa menjabarkan 232 itu seperti apa? Nah, penjabarannya seperti ini nih. 203 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan menjadi 232, atau sama aja dengan ratusannya ada 2 karena 200, ratusannya ada 2, puluhannya ada berapa? 3 karena 30 dan satuannya ada 2, seperti itu. Nah, kalau ada soal lain misal 375 dijabarkan menjadi 300 ditambah 70 ditambah 5. Kalau berarti ratusannya ada berapa? Ada 3 karena 300, berarti 300-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan. Bisa anak-anak? Oke, bisa. Oke, dan soleha, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi kita sudah belajar simbol dan bunyi Pancasila. Yang kedua kita juga sudah belajar ungkapan. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang penjabaran bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Sudah paham semuanya ya anak-anak ya. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan kepada orang tua kalian. Dan jangan lupa setelah ini ada soal untuk kalian. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Apabila Bu Guru banyak salah, Bu Guru minta maaf. Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.